Halo semuanya, perkenalkan nama aku Agatha Dorothea Barus, aku dari kelas 10 Broadcast 1. Jadi di sini aku bakal bagiin pembelajaran tentang teknik pengambilan foto di dalam fotografi. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih kalau di dalam fotografi juga harus menggunakan teknik? Mari kita simak. Nah, teknik pengambilan foto itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kamera shoot dan kedua adalah kamera angle. Kamera shoot terbagi menjadi 14, yaitu jadi yang pertama ini ada EWS atau Extreme Wide Shoot. Jadi Extreme Wide Shoot ini merupakan tipe shoot yang digunakan untuk menunjukkan sebuah lingkungan di mana subjek atau foto film berada. Tipe shoot EWS ini dipakai untuk membangun suasana sebuah adegan. Terkadang subjek hampir gak tampak loh dalam sebuah visual karena penggunaan sudut pandang yang lebar dan ekstrim. Ini tuh sebenarnya hampir sama kayak EWS, tapi VWS ini masih memungkinkan untuk mengambil banyak subjek dalam sebuah frame meskipun belum ada penekanan. Nah, jadi wide shoot ini subjeknya udah dapat diidentifikasikan dengan jelas karena telah memenuhi frame. Nah, biasanya WS ini juga suka disebutnya long shoot ya teman-teman, atau full shoot. Nah, kalau bagian medium shoot ini biasanya cuma ngambil dari pinggang ke kepala. Nah, sampai ke medium close up-nya itu dari dada sampai ke kepala ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada close up nih. Close up ini biasanya ngambil subjek manusia hanya bagian kepala aja. Nah, close up ini juga dapat digunakan untuk merekam ekspresi wajah subjek lebih dalam. Nah, selanjutnya ada extreme close up. Jadi extreme close up ini menampilkan ketajaman detail objek, misalnya mata, hidung, atau telinga. Membutuhkan alasan yang kuat untuk menggunakan extreme close up. Jadi nggak bisa sembarangan nih kalau pakai extreme close up. Nah, selanjutnya ada cut in. Jadi secara khusus menunjukkan beberapa bagian dari subjek secara rinci. Jadi kalau kalian lihat di film-film ada yang cuma nge-shoot bagian tangan doang, itu tuh sengaja ya teman-teman untuk menampilkan emosi, agitasi, kegelisahan, dan lain-lain. Nah, terus ada cutaway nih. Jadi cutaway ini digunakan untuk membangun situasi subjek bisa berbeda, misalnya hewan, kesayangan milik subjek. Nah, pokoknya cutaway ini tuh bisa digunain sebagai penguat suasana shoot dan menambah informasi tertentu tentang subjek melalui bahasa visual. Jadi kalian udah bisa baca kalau ini tuh shoot. Shot ini udah pasti 2 orang tapi masuk dalam satu frame. Tapi tujuannya itu biar mereka tuh bisa ada hubungan yang lebih erat. Nah, selanjutnya ada over the shoulder shoot. Jadi over the shoulder shoot ini merupakan tipe shoot yang dilakukan untuk 2 subjek. Namun pengambilan gambar dilakukan dari belakang bahu salah satu objek. Orang yang dihadapi subjek biasanya harus menempati sekitar 1/3 frame. Jadi kalau kalian tuh ngeliat gini-gini tuh banyak banget di setiap film pasti ada pengambilan shoot-shoot seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut ini ada nudie shoot. Nudie shoot juga biasanya digunakan dalam wawancara maupun dialog. Nudie shoot juga digunakan untuk menangkap respon maupun reaksi subjek saat berdialog. Nah, lanjut ini ada point of view shoot. Jadi kalian juga pasti sering ngeliat kayak gini. Ngerasanya kita jadi kamera apa gimana nih? Enggak teman-teman, itu sengaja biar ngambil sudut pandang dari orang yang sedang melakukan itu. Nah, selanjutnya ada weather shoot. Jadi weather shoot ini menjelaskan tentang cuaca di mana subjek berada. Terkadang weather shoot juga dapat digunakan untuk mewakili suasana hati subjek. Jadi kalau di film-film kalian lihat ada taman bunga, pohon-pohon atau petir, tiba-tiba itu tuh hati dia lagi ngegambarin hati dia lewat alam, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke sudut pengambilan di dalam fotografi. Nah, yang pertama ada sudut normal. Jadi sudut pengambilan normal atau disebut juga eye view adalah pengambilan sejajar dengan mata objek. Biasanya sudut ini digunakan untuk foto potret terhadap manusia. Kadang juga dalam travel fotografi pengambilan foto untuk mengabadikan aktivitas manusia, tekstur sebuah kota, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Next ada sudut rendah. Jadi sudut rendah atau low angle ini biasanya merupakan teknik pengambilan gambar yang memposisikan kamera berada lebih rendah secara horizontal dari subjek yang berada. Nah, selanjutnya ada frog eye atau salah satu sudut pengambilan rendah atau low angle dengan meletakkan kamera sejajar dengan tanah atau alas. Hal ini biasanya digunakan untuk memotret objek yang posisinya berada di atas tanah atau memberi kesan ketinggian saat levitasi atau jump shoot. Nah, selanjutnya ada sudut tinggi. Sudut pengambilan tinggi atau high angle ini untuk lebih memperlihatkan kelebaran elemen-elemen pendukung objek dalam sebuah frame. Nah, kesannya dari penggunaan sudut pengambilan foto ini tuh akan memberikan kesan kecil atas objek foto. Nah, jadi bird eye ini tuh diambil dari penglihatan seekor burung. Buat apa sih? Buat menciptakan adanya gambaran tentang suatu daerah, perkotaan dari langit, teman-teman. Nah, jadi segitu aja materi tentang hari ini. Sekiranya kalian bisa mempelajari dengan dalam dan bisa menjadi pembelajaran buat kalian. Terima kasih semuanya. Bye-bye.